GKP Seroja. Halo, nama kakak Kak Anggi. Nah, di sebelah kanan kakak ada Kalia. Halo Kalia. Nah, di sini ada Kak Sinta. Hai Kak Sinta. Nah, kita lihat yang di belakang-belakang kakak-kakak yang main musik. Ada kakak yang main keyboard, namanya Kakak Glenn. Hai Kakak Glenn. Nah, di sini ada kakak yang main kajon, namanya Kakak Bastian. Halo Kakak Bastian. Nah, terus di sebelah sini ada kakak yang main gitar, namanya Kak Tara. Hai Kak Tara. Nah, adik-adik, kita mau mulai sekolah minggu kita pada hari ini. Kita mau undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri karena kita mau angkat pujian untuk Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi apa kabar? Ayo Kak. Oke, kakak yakin adik-adik semua di rumah udah pada semangat semua. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita pada hari ini, kita mau berdoa dulu. Nah, adik-adik sikap berdoanya yang baik, tutup mata, lipat tangan, udah gak ada yang nengok kanan kiri lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai sekolah minggu kami pada hari ini. Berkatilah dari awal hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, masih semangat? Kakak yakin semuanya masih semangat? Kita mau angkat pujian lagi untuk Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi lagu Janganlah. Oke adik-adik, saatnya kita untuk memberikan persembahan untuk Tuhan Yesus. Tapi adik-adik kasih persembahannya ke mama papa ya. Dititipin ke mama papa, nanti mama papa akan kasih ke gereja. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian lagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar
masuk hadiratmu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku untuk dengar firman-Mu. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Oke adik-adik, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tadi kita sudah ngapain aja ya? Tadi kita sudah bernyanyi, bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Nah, pertama-tama kakak mau memperkenalkan diri kakak dulu ya. Nama kakak adalah Kakak Agnes. Kakak seneng deh, kakak berkesempatan untuk menceritakan firman Tuhan kepada adik-adik semua. Tapi sebelum mulai, kakak mau tanya sesuatu nih. Adik-adik harus jawab ya. Apa saja berkat yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada adik-adik? Apa ya? Yang pertama adalah nafas. Coba sekarang adik-adik tahan nafas selama 5 detik. Gimana? Pasti kita nggak bisa bernafas kan? Susah untuk bernafas. Yang kedua, coba adik-adik lihat keluar. Ada matahari. Coba bayangin nggak ada matahari. Dunia akan gelap setiap hari. Setiap hari kita merasa seperti malam hari adik-adik. Lalu yang ketiga adalah tadi pagi adik-adik dibangunin sama siapa? Ada yang dibangunin sama mamanya, papa, kakak, adik, atau mungkin oma opa. Itu semua juga berkat dari Tuhan Yesus loh adik-adik. Tuhan Yesus memberikan kita banyak sekali. Nah, adik-adik harus bersyukur karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita semua hal yang kita butuhkan. Tapi adik-adik sudah pernah memberikan apa kepada Tuhan Yesus? Oke adik-adik, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhannya, kakak minta adik-adik duduk yang manis, siapkan hati, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan. Berkatilah kami, berkatilah hati, pikiran kami ya Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan kakak sekolah minggu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, pada hari ini kakak mau bercerita tentang persembahan janda miskin. Tapi sebelumnya kakak mau kasih tahu nih, janda itu adalah perempuan yang sudah tidak memiliki suami lagi. Kenapa dia miskin? Karena biasanya suaminya yang bekerja. Tetapi karena sekarang dia sudah tidak punya suami lagi, jadi dia sudah tidak punya uang adik-adik. Jadi dia tidak punya baju bagus, tidak punya rumah yang bagus, bahkan makan saja susah adik-adik.
Jadi pada saat itu Tuhan Yesus bersama para murid-muridnya sedang berada di gereja adik-adik. Nah pada saat itu Tuhan Yesus sedang memperhatikan orang-orang yang sedang memberikan persembahan. Banyak sekali orang-orang yang memberikan persembahan. Ada banyak orang-orang kaya. Mereka memakai baju bagus, mereka punya rumah yang bagus, dan mereka memberikan persembahan yang banyak. Tetapi tiba-tiba datang seorang janda miskin. Dia datang dan memberikan persembahan hanya sedikit. Kenapa dia memberikan sedikit? Karena dia tidak punya uang adik-adik. Tapi tahu nggak adik-adik? Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus malah bilang bahwa persembahan yang diberikan paling banyak adalah oleh dari janda miskin itu. Loh, kenapa ya? Padahal tadi orang-orang kaya memberikan persembahan yang banyak, tetapi janda miskin itu memberikan yang sedikit. Tahu nggak adik-adik kenapa? Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan Yesus bilang, memang orang-orang kaya itu memberikan persembahan yang banyak, tetapi itu karena mereka punya banyak uang. Bahkan mereka hanya memberikan sedikit dari yang mereka punya. Mereka punya banyak sekali uang, tetapi mereka hanya memberikan sedikit. Tetapi dari janda miskin itu, dia tidak punya uang adik-adik. Dia mau beli apa-apa susah, dia mau beli makan aja susah. Tetapi janda miskin itu memberikan semua yang dia punya kepada Tuhan Yesus. Dia rela gak makan demi memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus. Wow, luar biasa banget ya janda miskin itu. Siapa yang mau belajar dari janda miskin itu? Pasti kita semua mau belajar dari janda miskin itu kan? Kita mau belajar untuk memberikan segala yang kita punya kepada Tuhan Yesus. Janda miskin itu aja tidak bisa membeli apa-apa, tetapi dia memberikan segalanya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak punya uang, tapi dia memberikan uangnya kepada Tuhan Yesus. Gimana dong Kak cara biar kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus? Caranya adalah bisa dalam bentuk uang, bisa juga tidak adik-adik. Jadi kalau kita sekolah minggu biasanya kita memberikan persembahan kan? Nah kita memberikan persembahannya dengan baik. Tapi uangnya jangan dirobek-robek, jangan diremes-remes, jangan dikotorin. Itu kan persembahannya untuk Tuhan Yesus. Jadi kita harus lipat yang baik, kita harus pegang yang baik karena itu untuk Tuhan Yesus. Jadi kita harus memberikan juga yang baik kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, bukan cuma dalam bentuk uang loh adik-adik, kita bisa memberikan diri kita kepada Tuhan Yesus. Gimana tuh caranya? Dengan cara yang pertama, kita bisa memberikan apa yang kita punya kepada orang yang lebih membutuhkan. Contohnya nih, adik-adik sedang main bersama teman adik-adik, tapi dia tidak punya mainan. Adik-adik bisa memberikan mainan adik-adik kepada mereka supaya bisa main bareng-bareng. Lalu yang kedua, adik-adik rajin sekolah minggu. Tuhan Yesus suka loh kepada anak-anak yang rajin sekolah minggu. Memang kita tidak bisa datang ke sekolah minggu secara langsung, tetapi adik-adik sekarang bisa sekolah minggu lewat handphone kan? Lalu yang ketiga adalah, kalau misalnya nih adik-adik bisa nyanyi, adik-adik bisa memberikan suara adik-adik sebagai persembahan dengan cara adik-adik nyanyi di gereja. Itu juga merupakan sebuah persembahan kepada Tuhan Yesus. Lalu satu lagi, adik-adik harus mendengarkan dan nurut kepada orang tua. Kenapa tuh? Karena orang tua adik-adik pasti sangat senang kalau adik-adik nurut sama mereka. Dengan kita membuat orang tua kita senang, itu juga merupakan persembahan loh adik-adik kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, pesan pada minggu hari ini adalah kita belajar dari janda miskin itu. Walaupun dia tidak punya uang, walaupun dia mau beli makan aja susah, tidak punya baju, tidak punya rumah, tetapi dia mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dia mau memberikan segala-galanya untuk Tuhan Yesus. Kita harus belajar menjadi seperti janda miskin itu ya adik-adik. Gimana caranya? Dengan melakukan apa yang kakak bilang tadi. Oke, ibadah kita pada hari ini sudah selesai adik-adik. Semoga adik-adik dapat mengerti apa yang telah kakak ceritakan kepada adik-adik ya. Sampai jumpa lagi, selamat hari Minggu. Oke adik-adik,
kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan. Nah, tadi siapa yang masih ingat? Tadi kakaknya cerita tentang apa? Nah, cerita tentang ada janda tua yang mau memberi. Nah, adik-adik, kakak berharap setelah ini adik-adik kalau memberi bisa dengan sepenuh hati adik-adik dan tanpa paksaan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau angkat pujian lagi untuk Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi berlimpah sukacita. Sikap berdoanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih pada hari ini Engkau telah memberkati kami Tuhan. Dari tadi awal pagi sampai pada detik ini ya Tuhan, untuk sekolah minggu walaupun secara online Tuhan. Tuhan, Kau memberkati masing-masing daripada kami, Engkau jagai kami, Engkau jagai orang tua kami Tuhan. Engkau memberikan kesehatan untuk setiap kami ya Tuhan di tengah pandemi COVID ini ya Tuhan. Tuhan, Kau memberkati juga sekolah kami bersekolah secara online ya Bapak. Kau memberkati kiranya apa yang materi yang kami pelajari dapat menjadi prestasi untuk kami ya Tuhan. Tuhan, Kau juga memberkati kakak-kakak sekolah minggu dimanapun berada ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka, kiranya tetap menjadi berkat dimanapun kakak-kakak sekolah minggu berada. Tuhan, Kau juga memberkati negara ini. Kiranya Bapak, pandemi COVID ini segera berakhir Tuhan, karena kami sudah rindu untuk bersekolah minggu di ruang sekolah minggu kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima Oke adik-adik, sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Selamat hari